Kalau sebuah situs web raksasa tiba-tiba tumbang, itu bukan cuma soal nasib sial loh, sering banget ini masalah arsitektur. Nah, hari ini kita bakal bedah dua raksasa yang nentuin seberapa cepat internet kita, NGX dan Apache. Kita lihat gimana mereka berdua bertarung di bawah tekanan. Pernah kan ngerasain frustrasinya nungguin halaman loading? Atau lebih parahnya, malah lihat pesan error. Nah, seringnya itu semua berakar pada satu hal. Cara web server kewalahan nangani permintaan. Inilah perang tak kasat mata yang terjadi di balik layar setiap kali kita ngeklik sesuatu. Oke, pertama-tama, mari kita bedah sang veteran, Apache. Filosofinya tuh sebenarnya simple. Satu thread untuk setiap permintaan yang masuk. Coba bayangin deh, setiap pengunjung situs web kamu dilayani sama pelayan pribadi. Itulah model thread per permintaan ala Apache. Sebuah thread itu pada dasarnya adalah satu unit pekerja kecil di dalam server. Pendekatan satu lawan satu ini bikin dia andal dan gampang diatur kalau trafiknya bisa ditebak. Kuncinya di sini adalah isolasi. Jadi, setiap koneksi dapat jalur sendiri yang terpisah dari yang lain. Ini bagus banget buat stabilitas dalam skala kecil. Tapi, seperti yang bakal kita lihat, model ini justru membawa bibit masalahnya sendiri pas trafik tiba-tiba meledak. Nah, disinilah arsitektur yang tadinya kelihatan simpel ini mulai goyah. Gimana kalau yang datang bukan cuma 10, tapi 10.000 koneksi sekaligus? Itu artinya, server harus menciptakan 10.000 pelayan pada saat yang bersamaan. Masing-masing makan memori dan tenaga prosesor. Alhasil servernya jadi sesak napas, dan ya terjadilah kelambatan yang kita semua benci itu. Karena ada batasan skalabilitas ini, muncullah sebuah pendekatan yang bisa dibilang radikal banget. Mari kita lihat gimana NGINX mengubah total permainan dengan filosofi event-driven-nya. Analogi ini benar-benar pas buat ngejelasinnya. Bayangin pelayan Apache. Dia layani satu meja, terus jalan ke dapur dan nunggu. Dia diam aja di situ nungguin makanan siap. Sementara itu, meja lain diabaikan. Sekarang coba lihat pelayan NGINX. Wah, dia ini super multitasker. Dia ambil pesanan dari banyak meja, kasih semua ke dapur, terus langsung gerak ke tugas berikutnya tanpa henti. Dia nggak pernah nunggu. Itulah inti efisiensi dari NGINX. Secara teknis, ini yang disebut arsitektur event-driven. Jadi, daripada nungguin satu tugas selesai, kayak pelayan Apache tadi yang nunggu makanan, NGINX itu cuma bereaksi terhadap peristiwa atau event. Ada permintaan baru masuk? Oke, catat. Data dari database sudah siap? Oke, ambil. Prosesnya tuh gak pernah diblokir atau mandek, makanya dia bisa menangani ribuan koneksi dengan satu proses pekerja saja. Strukturnya bisa kita bayangin kayak tim elit deh. Ada satu proses master yang tugasnya kayak manajer. Manajer ini kemudian ngebentuk beberapa proses pekerja yang super efisien. Nah, setiap pekerja ini tuh kayak superstar yang sanggup menangani ribuan koneksi secara bersamaan. Inilah resep rahasia untuk skalabilitas yang masif. Dan angka ini benar-benar bikin melongo. Satu saja proses pekerja NGINX bisa menangani sampai 1024 koneksi secara bersamaan. Coba bandingin sama model Apache yang butuh 1024 proses terpisah. Makanya nggak heran kalau situs-situs dengan trafik paling gila di dunia, kayak Netflix dan Airbnb, itu pakai NGINX. Tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Pertarungan ini udah nggak cuma soal software lagi. Perangkat keras modern, khususnya CPU, sekarang nambahin dimensi baru yang mengubah segalanya. Mari kita bahas P-Cores versus E-Cores. Coba deh lihat prosesor modern ini. Di dalamnya itu udah nggak seragam lagi. Sekarang tuh ada dua spesialis. Ada Performance Cores atau P-Cores buat kecepatan, dan ada Efficient Cores atau E-Cores buat efisiensi massal. Masing-masing dirancang untuk tipe pekerjaan yang sangat berbeda. Jadi bedanya apa sih? Gini, P-Cores itu ibarat kuda pacu. Kenceng, bertenaga, cocok banget buat tugas yang butuh satu inti super kuat. Di sisi lain, E-Cores itu kayak pasukan pelari maraton. Emang nggak sekencang kuda pacu, tapi kamu bisa punya jauh lebih banyak dan mereka semua kerja bareng secara efisien buat nangani ribuan tugas kecil secara paralel. Nah, disinilah semuanya jadi masuk akal. Model event-driven NGINX yang nyebarin beban kerja ke banyak koneksi, itu pasangan yang sempurna buat E-Cores yang jagoan efisiensi massal. Sebaliknya, arsitektur Apache yang lebih tradisional dan butuh respon cepat bisa dapat keuntungan gede dari kecepatan mentarnya P-Cores. Software dan hardware sekarang tuh kayak berdansa bareng. Jadi, siapa nih juaranya?
Setelah kita bedah software dan hardware-nya, jawabannya jadi makin jelas. Yuk kita simpulkan. Gini deh kesimpulannya. Apache itu kayak pisau lipat Swiss, fleksibel dan serbaguna. NGINX itu pedang katana, spesialis untuk menangani beban masif dengan efisiensi yang mematikan. Dan sekarang, pilihan hardware kamu, mau pakai kuda pacu, P-Course, atau pasukan pelari maraton, E-Course, bakal nentuin seberapa tajam senjata yang kamu pilih itu. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang menarik banget untuk masa depan. Apakah kita sedang memasuki era di mana software itu dirancang secara spesifik untuk arsitektur hardware tertentu? Evolusi bersama antara silikon dan koda ini bakal menentukan wujud internet di masa depan. Sesuatu untuk kita renungkan bareng-bareng.